warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dengan saya, Asti Dianur Ana Rusidiana, asal sekolah SD Negeri Bandung Rejo 1, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Saya Mielva Yulia, asal sekolah SDIT Permata Bunda, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Dan saya Nur Azia Ningsih dari SDN Beringin Jejer 3, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual tentang modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamatan, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Milva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Milva? Alhamdulillah, Bu Aziza, saya baik. Bu Aziza sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Milva. Nah, Bu Aziza, hari ini kita akan saya di sini akan berperan sebagai pengamat. Nah, sebelum kita memulai proses coaching, saya akan melihat proses coaching Bu Aziza dengan coachingnya nanti. Ya, namun sebelum Bu Aziza memulai percakapannya nanti, nah saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bu Aziza juga tahu apa saja sih rubrik penilaian seperti itu. Iya Bu, silakan. Nah, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya itu adalah prinsip-prinsip dari seorang coach. Tentu Bu Aziza juga sudah paham seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Aziza juga diharapkan nanti memiliki kompetensi inti dalam coaching ini. Apa saja? Ya, present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian bagaimana Bu Aziza nanti mengajukan pertanyaan berbobot, ya, menggunakan teknik rasa, receive, appreciate, summarize, dan ask. Nah, selain itu Bu Aziza juga diharapkan nanti dalam proses coaching ini menggunakan alur TETA. Nah, Bu Aziza tentu sudah mengetahui TETA itu apa, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Bagaimana bisa dipahami Bu Aziza? Ya, paham Bu. Nah, baik Bu Aziza, sebelum kita memulai proses coaching nanti, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Bu Aziza. Pertanyaan pertama, mungkin kompetensi apa sih yang ingin Bu Aziza kembangkan dalam percakapan nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Luar biasa Bu Aziza. Itu dari dua kompetensi ini kira-kira kompetensi spesifik yang mana sih yang ingin Bu Aziza fokuskan? Yang ingin saya fokuskan ini adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari psikologi supaya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik sekali Bu Aziza. Nah, mendengarkan aktif di sini adalah kunci penting dalam coaching itu agar bisa menggali banyak hal dari coaching. Ya. Jadi terkait indikator keberhasilan, apa sih yang menjadi tolak ukur ketercapaian Bu Aziza nanti dalam proses coaching ini? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya capai adalah ini menerapkan alur TETA secara runtut dan menggali ide-ide dari coaching yang nantinya supaya coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang ditemui. Baik sekali Bu Aziza,
semoga indikator yang sudah Bu Aziza tetapkan itu nanti bisa tercapai dan proses percakapan nanti bisa menggali solusi maksimal dari coaching Bu Aziza sendiri. Nah, saya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian silakan nanti Bu Aziza bisa memulai percakapan coachingnya dengan coachingnya. Silakan bisa dimulai sekarang. Terima kasih Bu Ilva, saya akan memulai proses coachingnya. Sama-sama Bu Aziza, silakan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Asti? Waalaikumsalam Bu Aziza, alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat Bu. Ya meski agak batuk-batuk sedikit ya, namun saya punya sedikit masalah Bu. Ada yang bisa saya bantu nih Bu Asti? Tentu saja Bu, ngomong-ngomong kalau berkenan apakah hari ini Ibu punya waktu? Ya tentu saja, kebetulan hari ini saya ada waktu luang untuk mendengarkan keluh kesah dari Bu Asti. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ini Bu, saya harap dari pertemuan hari ini saya bisa mendapatkan solusi dari Bu Aziza tentang masalah saya yang sedang saya hadapi Bu. Setelah saya ceritakan ini, mungkin saya bisa mendapatkan gambaran yang yang perlu saya harus lakukan. Apa masalahnya Bu Asti? Jadi begini Bu, ada satu siswa di kelas saya yang kurang semangat Bu untuk mengikuti pembelajaran saya. Dia seringkali tidak mengerjakan tugas, terus ya kalau di sekolah juga kurang aktif Bu. Ini kan membuat saya bingung. Apakah kemudian sudah mencoba mencari tahu apa penyebabnya? Sudah Bu, saya coba memanggil si anak ini tadi menanyakan kenapa kalau di kelas itu kurang aktif, terus saat di kelas juga sering tiduran, sering tidak mengerjakan tugas. Itu karena katanya dia tidak suka dengan pembelajaran yang saya berikan Bu. Sehingga itu tadi menyebabkan dia menjadi kurang aktif, ya kurang semangat lah. Oh ya, kemudian kondisi dia seperti apa nih yang Bu Asti harapkan dari siswa tersebut? Gini Bu, saya itu berharap anak ini tuh dia seperti pada anak umumnya yang semangat, selalu aktif, terus ya bisa ikut pembelajaran dengan senang gitu Bu. Kemudian dengan kondisi seperti itu, apa yang kira-kira Bu Asti bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajarnya? Saya merasa metode pembelajaran yang saya lakukan itu kurang tepat sehingga menjadikan si anak ini kurang bersemangat. Jadi saya berencana untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ice breaking, terus menggunakan media pembelajaran yang interaktif gitu Bu, yang dapat menarik siswa. Gitu. Apakah ada metode yang sudah pernah dilakukan sama Bu Asti yang sudah berhasil? Sudah Bu, saya pernah menggunakan ice breaking untuk salah satunya menentukan jenis teks fiksi dan non fiksi. Di situ saya berikan beberapa judul buku kepada anak-anak. Anak-anak itu saya minta untuk menentukan mana itu yang fiksi, mana itu yang non fiksi. Terus di situ mereka aktif. Nah si anak ini dengan saya berikan ice breaking berupa kayak kegiatan permainan itu, dia antusias sekali Bu. Nah makanya dari apa yang sudah saya lakukan itu, saya harap saya ingin coba menerapkan seperti ini, ya bukan hanya ice breaking saja, mungkin media lain pembelajaran juga sekarang banyak seperti Google juga, itu ya Luar biasa sekali Bu Asti. Kalau misalkan dinilai nih antara 1 sampai 10, kira-kira seberapa berhasilkah metode itu menurut Bu Asti? Kalau menurut saya itu 1 sampai 10 ya Bu, Ya. itu
sekali Bu Asti. Nah, kira-kira apa rencana berikutnya atau mungkin langkah-langkah yang akan Ibu ambil? Saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran itu lebih bervariasi lagi, lebih menarik. Terus yaitu tadi diselingi SPG, metode permainan yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan Ibu, yang lebih untuk mengaktifkan anak lebih aktif. Terus saya juga mengupdate informasi terkait cari info, belajar di YouTube dan lain sebagainya untuk komunitas belajar tentang bagaimana cara mengajar yang baik yang bermanfaat. Kira-kira nih Bu Asti, siapa yang bisa membantu Bu Asti nih dalam menyusun atau mungkin melaksanakan rencana yang sudah Bu Asti rencanakan? Ya, saya berharap kepala sekolah, rekan sejawat dan juga wali murid ya Bu ya bisa membantu saya dalam hal ini. Kira-kira butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Asti untuk bisa melaksanakan rencananya tadi? Tidak lama Bu, saya akan segera coba mulai ya, namun mungkin hasilnya tidak langsung bisa terlihat. Hal ini membutuhkan waktu yang panjang. Nah, kira-kira kapan nih Ibu bisa mulai melaksanakan rencananya? Secepatnya Bu, ini akan coba saya lakukan di dalam kegiatan ini. Nah, kira-kira apa komitmen dari Bu Asti untuk memastikan bahwa rencana tersebut itu berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten belajar, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan guru yang lain, terus meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Kira-kira apakah ada dukungan lain yang Bu Asti butuhkan? Mungkin di sekolah ya Bu ya, untuk dukungan sarana dan prasarana. Ya, selain itu tinggal konsisten dalam diri saya sendiri saja sih. Nah, semoga rencana Bu Asti tadi bisa berjalan lancar ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Asti nih setelah kita berbincang-bincang dalam waktu yang singkat ini tadi? Ya, saya merasa lebih lega ya Bu ya. Terima kasih Bu Aziza sudah meluangkan waktu untuk saya, mendengarkan keluhan saya. Terus ya, karena mungkin sama-sama dari rekan pendidik, sama-sama tahu menghadapi situasi seperti apa, jadi lebih enak saja. Untuk perbincangan kita sudahi dulu ya Bu Asti, kawan-kawan kita sambung lagi. Terima kasih Bu Aziza sudah meluangkan waktu untuk saya. Mohon maaf. Assalamualaikum Bu Aziza. Waalaikumsalam Bu Mirfa. Baik Bu Aziza, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, saya punya pertanyaan nih dari beberapa catatan saya. Namun sebelum saya sampaikan, bolehkah saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu Bu Aziza? Boleh, untuk silakan. Nah, apa saja yang sudah Bu Aziza lakukan saat proses coaching tadi? Ya, dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching ini seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan aktif dan membuat catatan. Baik, berdasarkan catatan saya, Bu Aziza memang sudah menerapkan prinsip kemitraan. Nah, itu terlihat tadi ketika Bu Aziza sendiri berbicara dengan coachingnya. Jadi ada kesetaraan di sana, tidak ada perbedaan strata. Nah, kemudian Bu Aziza juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Bu Aziza juga sudah berusaha menggali solusi dari coaching itu sendiri. Nah, Bu Aziza juga sudah mengajukan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan daripada potensi daripada coaching. Selain itu,
Bu Aziza juga sudah menerapkan kompetensi inti seperti mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan PR supervisi tadi. Saya juga mencatat ini bahwa Bu Aziza juga sudah melakukan atau menerapkan coaching tadi sesuai dengan alur kita, ya. Mulai dengan menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menyusun rencana, hingga membagi tanggung jawab. Secara umum, ibu itu sudah melaksanakan proses coaching itu dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Pak. Nah, berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu kehadiran penuh atau persen. Saya tadi itu merasa ada sedikit hambatan. Mungkin saya perlu menggunakan teknik tertentu agar coachingnya tadi lebih rileks, sehingga coachingnya dengan lebih leluasa, rileks mengungkapkan masalahnya, dan seperti tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Aziza ingin mengembangkan kehadiran penuh agar lebih optimal. Iya. Nah, saya harap Bu Aziza juga bisa terus memaksimalkan teknik tersebut. Tidak hanya itu saja, tetapi juga potensi lainnya agar lebih tajam dalam memberikan pelayanan coaching. Nah, semoga proses coaching ini nantinya bisa menjadi bekal untuk Bu Aziza sendiri dalam memberikan coaching yang sesuai dengan paradigma, terutama dalam menjaga alur coaching itu sesuai dengan alur kita. Terima kasih banyak Bu Milva, saya akan berusaha. Sama-sama Bu Aziza.